Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, Pak. Hubungan niat dengan pahala. Hubungan niat dengan pahala. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Poin yang pertama, annahu la niyat illa thawaba illa bin niyah, bahwa pahala tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan niat. Tanpa niat kita tidak mungkin dapat pahala. Iya. Tanpa niat kita tidak mungkin dapat pahala. Dan sudah kita bahas tadi di awal. Yang kedua, kalau ada orang yang berniat, ada dua keadaan. Orang yang berniat itu, Pak, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jadi mengamalkan. Keadaan yang pertama, jadi mengamalkan. Keadaan yang kedua, tidak jadi mengamalkan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Ada orang berniat kemudian jadi mengamalkan. Niat apa? Niat perbuatan baik. Ya. Niat perbuatan baik, besok saya mau puasa. Kemudian jadi puasa. Maka kata para ulama, ia diberikan oleh Allah pahala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin fa'amilaha, ya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Siapa berniat untuk berbuat baik kemudian ia mengamalkannya, maka Allah tuliskan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Iya, tapi Pak, ya, ini menunjukkan bahwa berarti kalau ada orang sholat 2 rakaat, misalnya 2 rakaat tahiyat masjid, berarti pahalanya bisa beda loh, Pak. Ada dia setelah sholat ditulis cuma 10, temannya ditulis oleh Allah 100. Apa coba yang membedakannya, Pak? Banyak faktor. Ya. Di antaranya faktor keikhlasan. Ada orang semakin ikhlas semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya faktor kesesuaiannya dengan contoh Rasul. Karena suatu ibadah itu, Pak, semakin mirip dengan perbuatan Nabi, semakin besar, Pak, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang dua-duanya sholat qobliyah subuh, yang satu diringkaskan, yang satu dipanjangkan, kira-kira yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul yang mana? Yang ringkas. Lebih banyak pahalanya enggak? Lebih besar, walaupun lebih ringkas. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, suatu ibadah itu semakin mirip dengan contoh Rasul, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Pak, yang menyebabkan berbeda, kok pahalanya beda gitu loh. Iya. Di antaranya keimanan. Di antaranya apa? Keimanan. Yang satu imannya lebih kuat daripada yang satu lagi, maka pahalanya lebih besar. Makanya Rasulullah sabda apa? La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadi wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, tidak akan mengalahkan infaknya sahabat dengan infak emas 1 mud atau setengah mudnya mereka. Apa yang membedakannya, Pak? Keimanan, ketakwaan, ya, kebeningan hati. Seseorang tuh semakin takwa, semakin bening hatinya, semakin kuat imannya, semakin pahalanya pun melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi, tapi pada asalnya amal itu ditulis oleh Allah berapa? 10 sampai berapa? 700 kali. Ada nggak amal yang ditulis lebih dari 700, Pak? Apa? Ada? Sampai 700 atau lebih. Iya. Bisa memberikan contoh amal yang ditulis lebih dari 700? Apa? Sabar, ahsan.
Sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Berarti tak terhingga, Pak. Ya, enggak cuma sampai 700 orang sabar itu. Ada lagi? Mendidik anak yang soleh. Bisa. Hasilnya nanti akan terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Ada lagi? Masjid, sholat di Masjidil Haram, ahsan. Itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ada lagi yang ringan, Pak. Doa masuk pasar. Kata Rasulullah, siyaman dakhala suq, siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dituliskan untuknya 1000 kali 1000 kebaikan, digugurkan darinya 1000 kali 1000 keburukan, dan dibangunkan untuk dia rumah di surga. Hadis ini diikhtilafkan para ulama sahih atau tidaknya. Di antaranya mensahihkan Syekh Albani, Syekh Salim. Bahkan Syekh Salim bin Id membuat buku khusus tentang pentasihan hadis ini. Dan beliau membawakan dari jalan yang sangat banyak sekali. Dan kesimpulannya hadisnya sahih. Kata beliau, tidak aneh. Zikir masuk pasar ini pahalanya begitu besar. Tidak aneh, kenapa? Pertama, orang masuk pasar banyak lalainya, Pak. Sementara amal semakin berat semakin besar. Bapak terkadang masuk pasar pas ngeliat barang udah lupa aja udah. Iya. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW saja mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Kalau alhamdulillah bisa ternyata dengan ucapan alhamdulillah dengan memenuhi timbangan, maka bagi Allah pun bisa seperti itu, mudah. Iya. Maka Pak, jangan lupa tuh, kalau gitu saya beribadah ke pasar terus. Jangan Pak, jangan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, abwadul bilad ilallah aswaquha. Ya, negeri yang paling, bagian bumi yang paling dibenci oleh Allah itu pasar. Ya, pasar itu bagian bumi yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempat pasar itu tempatnya kelalaian, tempatnya orang berdusta, tempatnya setan ya menancapkan benderanya di sana, ya pasar. Tapi kalau kita memang butuh ke pasar, jangan lupa ketika kita masuk pasar ucapkan doa itu. Ternyata pahalanya besar, masyaallah. Alhamdulillah. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ini yang keadaan yang pertama, yaitu orang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya. Keadaan yang kedua, orang berniat baik tidak jadi mengamalkannya. Ada orang berniat baik tapi tidak jadi mengamalkannya. Ini ada 3 keadaan. Ada berapa keadaan? Ada 3 atau 4. Keadaan yang pertama, ya, orang ini Pak punya kebiasaan mengamalkan amalan tersebut, dan dia tinggalkan pun karena punya udzur. Contoh, Bapak punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Suatu ketika Bapak berniat mau puasa besok hari Senin. Qadarullah paginya Bapak sakit. Bapak tinggalkan karena udzur. Maka yang seperti ini kata para ulama tetap diberikan oleh Allah pahala sempurna. Seperti dia puasa. Sama pahalanya. Tidak ada bedanya. Dasarnya hadis, idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit atau dia bersafar, kutiba lahu, ya,
maka dituliskan untuknya dari ibadahnya tersebut makana muqiman sahihan, seperti dia mukim tidak safar dan seperti dia sehat tidak sakit. Jadi pahalanya sama. Masya Allah. Jadi ini rupanya Pak rahasianya kenapa Rasulullah menganjurkan untuk mendawamkan, membiasakan. Ya, kata Aisyah, kana ahabul a'mali ilaih adwamuha wa in qalla. Adalah amal yang paling dicintai oleh Rasul itu apa? Yang terus menerus walaupun sedikit. Luar biasa Pak, luar biasa. Keadaan yang kedua, dia tidak punya kebiasaan. Dia tidak punya apa? Kebiasaan. Dan dia pun tinggalkannya bukan karena udzur. Bukan karena apa? Udzur. Bapak misalnya gak biasa puasa Senin Kamis, terus bilang, mah puasa dong besok. Tumben Pak. Gak apa-apa lah. Akhirnya puasa. Pagi harinya istrinya bikin kue enak. Suami yang ngeliatin aja. Akhirnya udahlah makan aja. Akhirnya dia batalkan tanpa udzur. Kata para ulama yang seperti ini tetap dapat niat satu. Dapat pahala niat satu. Berdasarkan hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, tetap Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan. Alhamdulillah Pak, cuma niat doang dapat pahala, ya enggak? Makanya kata para ulama, ibadahnya orang alim itu dengan banyak niat. Iya. Ya, kelihatannya sih amalnya dikit, tapi niatnya banyak, pahalanya banyak. Iya. Maka dengan memperbanyak pahala itu memperbanyak niat, memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah ya. Bahkan kalau kita niat, kalau saya kaya dia, saya mau berinfak kayak dia, dapat pahala. Ya, besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah ya. Keadaan yang ketiga, ini tengah-tengah nih, pahala juga tengah-tengah. Ada orang, ya, dia punya kebiasaan mengamalkan ibadah. Kemudian ia tinggalkan tanpa udzur. Kalau tadi kalau ini tanpa udzur, maka ini pahalanya tetap diberikan pahala tapi tengah-tengah. Iya.